Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan materi kita sore ini membahas kitab Syarah Ushul Iman. Dan terakhir kemarin kita sampai di pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir, yaitu cakupan iman kepada hari akhir. Ya, kemarin kita sudah membaca semuanya ya. Di antaranya 3 poin utama dalam kita iman kepada hari akhir yang perlu kita yakini. Yang pertama adalah tentang adanya hari kebangkitan, ya, yaumul ba'ats. Yang kedua adalah adanya tentang jaza, hisab dan jaza, ya, adanya perhitungan dan pembalasan. Dan yang ketiga adalah adanya surga dan neraka sebagai tempat berakhirnya semua makhluk, ya. Nah, ini 3 cakupan utama iman kepada hari akhir. Lalu ada hal-hal yang juga termasuk kepada iman kepada hari akhir. Kemarin kita baca di antaranya apa? Tentang adanya fitnah kubur, ya. Pertanyaan di alam kubur, lalu ada azab dan nikmat kubur. Ya, lalu setelah itu Syekh menyebutkan tentang bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Ya, dalam membantahnya ada 3 cara kata Syekh. Yang pertama dari dalil syar'i, ya. Dalil syar'i itu dalil yang memang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan itu sudah dibantah habis-habisan banyak dalam Al-Quran. Kedua dengan dalil hissi, itu dalil dari panca indera kita, ya. Maksudnya kita bisa melihat di dunia bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Dan kemudian dinukilkan oleh Syekh 5 kisah dalam surat Al-Baqarah yang menceritakan tentang bahwasanya Allah pernah menghidupkan yang mati dan dilihat oleh manusia yang hidup ketika itu. Maka sekarang kita baca dalil aklinya. Bagaimana membantah orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan dengan pakai dalil akli. Baik. Tafadhal Ustaz Rifki baca. Wa amma dalalatul aqli famin wajhin. Famin wajhaini. 2 itu. Min wajhaini. Dan adapun dalil akal dari 2 wajah, apa namanya? Dua cara atau 2 bentuk? 2 cara. Lanjut. Cara. Ahaduhuma anna Allah ta'ala fatirus samawati wal ardi wa ma fihi ma khaliquhuma ibtida'un. Wa inna Allah ta'ala fatirus samawati wal ard wa ma fihima khaliquhuma ibtida'an, ya. Ibtida'an. Wal qadiru ala ibtida'il khalqi la ya'jizuhu an i'adatihi. Nah. Qala Allah ta'ala wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Ya. Wa qala ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ya. Qala amiran. Ya. Amiran biraddi ala ihya. Biraddi alaman antara ihya'al izami wa hiya ramim. Qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Mumtaz, tarjim. Ini dalil pertama. Salah satu cara bahasanya Allah Ta'ala pencipta langit dan bumi. Ya. Dan apa yang di dalam keduanya. Pencipta keduanya ibtidaan, memulai. Ya, ibtidaan khaliqu ma ibtidaan. Dialah yang pertama menciptakannya.
pertama Dan menciptakannya. tidak ada yang mendahului Allah ya. Lanjut. Dan Allah Ta'ala mampu untuk menciptakan Ibtida al-khalqi ya. tidak ya'jizuhu, Hmm. tidak luput atau Nah, wal qadir ala ibtida al-khalqi, dan yang mampu untuk memulai awal penciptaan, la yu'jizuhu an i'adatihi. Niscaya dia tidak akan lemah untuk mengembalikannya. Nah, ya. yu'jiz. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, dan dialah yang pertama menciptakan, kemudian mengembalikannya. ya. Dan dialah ahwanu alaih, Wa huwa ahwanu alaih, dan yang demikian itu sangat mudah, nih isim tafdil ya, sangat ringan atasnya. mudah atasnya. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana kami telah menciptakan makhluk pertama. Bukan, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami ciptakan makhluk pertama kali. Sebagaimana kami menciptakan makhluk pertama kali, kemudian mengembalikannya. Ya. Nu'iduh, begitu seperti itu juga kami akan mengembalikannya. Kepada kita, kepada kami. Ya. Wa'dan alaina, ini adalah janji kami. Ini adalah janji kami. Sungguhnya kami pelaku. Melakukan. Sungguh kami akan melakukannya. Sebagaimana kami ciptakan makhluk pertama kali, maka seperti juga kami kembalikannya. Ini maknanya apa? Nanti manusia dikembalikan atau dibangkitkan seperti dia awal diciptakan, seperti dia awal lahir. Nah, ditafsirkan dalam hadis itu dibangkitkan dalam 3 kondisi. Bagaimana makhluk atau kita lahir di atas dunia ini dengan 3 kondisi. Apa 3 kondisi? Pertama, tanpa pakai sandal. Kedua, tanpa pakai baju, pakaian. Ketiga, tanpa dikhitan. Nah, ini maksudnya. Maka seperti itu juga dia dikembalikan. Lanjut. Waqala, dan berkata amiran, waqala amiran birraddi ala man ankara ihya'il nizam. Dan Allah memfirmankan amiran birraddi dalam bentuk memerintah perintah. Untuk perintah dengan birraddi alaman. Perintah untuk membantah bagi siapa yang mengingkari penghidupan, pembangkitan. Menghidupkan atau membangkitkan tulang-tulang yang sudah hancur. Sudah hancur. Lagi di rumah mama. Apa qul yuhyiha? Katakanlah yuhyiha lagi, dihidupkannya yang ansha'aha awwal marrah. Qul yuhyiha alladzi ansha'a awwal marrah. Katakanlah yuhyiha alladzi, yang akan menghidupkannya. Alladzi, ini fa'ilnya nih. Ya, alladzi ansha'a awwal marrah adalah yang menciptakannya pertama kali. Wa huwa, dan dia adalah bikulli khalqin alim. Dia mengetahui seluruh makhluk. Ya, dan dia mengetahui atas semua makhluk. Ya, paham Rifki tentang nomor 1 ya? Ini adalah cara kita membantah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, yaitu orang-orang kafir. Ya, kalau ada orang muslim, nggak ada yang mengingkari hari kebangkitan ya. Ya, kalaupun ada yang mengingkari hari kebangkitan, berarti bukan muslim. Dan ini bantah orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir dengan pakai dalil akal ya. Bagaimana cara bentuk penggunaannya? Yaitu kita katakan bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi pertama kali siapa? Allah. Maka akan jawab. Ya. Kalau yang menciptakan pertama kali adalah Allah, tentu dia mampu juga untuk membangkitkan untuk yang kedua kali. Ya. Maksudnya jangankan yang sudah ada dibangkitkan, yang belum ada aja bisa untuk dia ciptakan. Nah, ini maksudnya. Yang nggak ada sama sekali bisa Allah ciptakan. Tentu yang sudah ada lalu dia mati, tentu mudah bagi Allah untuk membangkitkannya lagi, menghidupkannya lagi. Nah, ini kita
pakai dalil akal yang pertama seperti ini. Dengan bagaimana bentuknya atau gambarnya dalam Al-Qur'an, diciptakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nah, seperti di sini wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Dialah yang menciptakan makhluk tsumma yu'iduh, dan dia juga yang akan mengembalikannya, wa huwa ahwanu alaih. Dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Wa huwa ahwanu alaih, sangat ringan bagi Allah. Baik, ini yang pertama ya, dalil akal yang pertama. Sekarang kita lanjut, dalil akal yang kedua. Tafadhal, Rifki. Asani annal arda takunu maitatan Ya, hamidatan laisa fiha syajaratan laisa khadra fiha syajaratun. khadra Mm-mm. fayanzilu 'alaiha al-mataru Mm-mm. fatahtazu Mm-mm. khadra Mm-mm. ayatan fiha min kulli zawjin bahij Ya, wal qadiru ala ihya'iha ba'da mautiha mm-mm. qadirun ala ihya'il maut ihya'il amwat. Mm-mm. Qala Allah Ta'ala wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabbat innal ladzi ahyaha limuhyi Innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta. lamuhyil mauta Mm-mm. innahu ala kulli syai'in qadir. Wa Nah, qala ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ammatna bihi jannat wa habbal hasid mm-mm. wa nakhla basiqatin laha tala'un nadid Nah, rizqil ibad wa ahyayna bihi baldatan maitan kadzalikal khuruj. mumtaz. Tarjim yang kedua, dalil akal yang kedua kita gunakan apa? Bahwasanya ardo apa tiado? Tanah. Bumi tanah. Hmm. Bahwasanya tanah menjadi mati. Takunu maitatan hamidatan. Bahwasanya tanah itu dahulunya, nah gitu ya. Bahwasanya tanah dahulunya mati. Atau tanah itu bentuknya adalah mayyit hamidah, yaitu tanah tandus ya kan, tandus dan kering. Tanah kering. Laisa fiha syajarah. Tidak ada padanya pohon hijau. Pohon hijau. Maksudnya engkau melihat tanah ada yang tandus dan kering dan yang ada pepohonan hijau di atasnya. Wa yanzilu 'alaihal matar. Lalu turun ke atasnya hujan. Nah, ditimpa oleh hujan. Wa tahtazzu khadra. Maka menjadilah atau tumbuhlah. Tumbuhlah pepohonan hijau. Pohon-pohonan hijau hayatan fiha, hidup. Hayatan. Ya, maka tanah itu menjadi hidup. Min kulli zawjin bahij. Fiha bukan. Fiha min kulli zawjin bahij. Ya, fiha min kulli zawjin bahij artinya padanya terdapat min kulli zawjin bahij. Zawj ini artinya tumbuh-tumbuhan pasangan yang indah. Bahij ini artinya yang indah. Maksudnya tanah yang tandus ketika turun hujan maka bisa menjadi hijau dan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang indah, yang cantik, yang berpasang-pasangan. Nah, gitu maksudnya. Wal qadir ala ihya'iha, dan Allah mampu atas menghidupkannya setelah mematikannya. Wah, ini bukan itu terjemahnya. Wal qadiru ala ihya'iha, dan yang mampu untuk menghidupkannya setelah kematiannya. Qadirun ala ihya'il amwat. Niscaya mampu juga untuk menghidupkan menghidupkan orang-orang
orang mati. Yang- Ya, maksudnya hujan saja mampu untuk menghidupkan tanah yang mati, yang tandus. Tentu Allah lebih mampu lagi untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Nah, padahal hujan dan semua itu adalah makhluk, apalagi Allah adalah Khalik. Nah, sebenarnya firman Allah Taala lanjut. Dan dari tanda-tandanya bahwasannya engkau melihat tanah khosiatan kering juga. Kering, Khosiat. nah. Kering, dan apabila kami turunkan atasnya air, tazat. Tazat. Nah, dia jadi subur. Dia jadi subur, warabat, dan tazu tadi subur ya. Warabat, dan menjadi basah. Dan menjadi basah. Nah. Sungguhnya yang menghidupkannya di muhyil mauta kepada untuk la muhyil mauta innal ladzi ahyaha, sesungguhnya Allah yang mampu menghidupkan tanah tadi, la muhyil mauta, ini saya dia juga sungguh sangat mampu untuk menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Allah yang menghidupkan yang tadi yang pasti qadir. dapat menghidupkan yang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Nah, sesungguhnya Allah itu maha mampu terhadap segala sesuatu. Nah, lanjut. Allah Ta'ala dan Ini surat Qaf ini. Dan kami turunkan dari langit air yang berkah. Maka kami tumbuhkan darinya taman-taman. Ya, jannat, tumbuh-tumbuhan Dan biji-bijian yang dipanen. Ya, biji-bijian yang bisa dipanen ya, yang dipetik. Dipanen. Nah. Dan kurma basiqat. Ini anzalna salah ya, wa nazzalna ya. Wa nazzalna minas sama'i ma'an, ini salah ketik ini banyak kan. Baik, wa nakhla basiqatin, dan pohon korma basiqat. Dan pohon korma yang basiqat ini tinggi ya. Tinggi ya, nah. Laha tar'un nadid. Memiliki ranting-ranting yang lebat. Ya, yang lebat, mumtaz. Rizqan lil ibad, sebagai rezeki bagi pada hamba-hamba kami. Wa ahyayna bihi baldatan maita. Lalu kami hidupkan dengannya negeri yang mati. tandus, yang sudah mati. Ya, Kadzalikal khuruj. Seperti itulah hari khuruj. Hari kalian dikeluarkan dari kubur. Nah, ini maksudnya. Maka di jazakallahu khairan seperti di yang nomor 2, kita bisa menggunakan dalil akal dengan kita melihat bagaimana Allah bisa menghidupkan tanah yang tandus, yang sudah mati. Ya. Dengan cara Allah turunkan hujan, maka bisa menjadi tanah yang subur, yang ditumbuhi pohon-pohonan yang rindang ya. Ya, maka ini secara akal saja kita bisa melihat yang tanah yang sudah mati saya bisa hidup lagi. Bagaimana tidak mungkin Allah bisa menghidupkan yang sudah mati dari makhluk-makhluknya ya. Baik. Nah, sampai di sini insyaallah Sarifki tafadhol. Siapa? Setelah Sarifki siapa Tuhur? Nah, tafadhol Ustaz Fathur. Tes. Nah. Waqad dhalla qaumun min ahli zayghi fa ankaru azabal qabr wa na'imahu ya afwan fa ankaru azabal qabri mungkinan lil mukhalifatil waqi'. Benar ya? Ya. Qalu fa innahu law kashafa 'anil maiti fi qabrihi lawajada
Lo, apa tadi? Lawajada. Suara anak nggak kedengaran oleh antum? Lawajada kama kana alaih. Nah, Wal qabaru lam yataghayyaru lam harfu jazam. bisa'atin. Lam yataghayyar. Lam yataghayyar bisa'atin. Ya, bisi'atin Wa- wala wala dayiqin ya. Nah, wa hadza baik, tarjim dulu, tarjim. dan kaum dari ahli gaib lah. Ya, Ozek itu menyimpang dan telah tersesat sebagian kaum yang sudah menyimpang. Dan tak lepas dari sebagian kaum menyimpang, maka mereka ingkar terhadap azab kubur dan Nikmat nikmat. kubur. Ada nikmat kubur. Zaimin dengan persangkaan. Mereka menyangka bahwasanya itu tidak mungkin untuk Li mukhalafatil waqi', karena menyelisihi kenyataan, fakta. mereka berkata bahwasanya kalau Lau kasyafa anil mait fi qabri, atau lau kusyifa, seandainya digali kubur dan dikeluarkan maitnya, lawajada kama kana alaih. Niscaya ditemukan kita akan temukan kama kana alaih. Jasad itu sebagaimana bentuknya yang sebelumnya, kama kana alaih, maksudnya tidak berubah. Ya, wal qabru lam yataghayyar bisi'ah, artinya. dan kuburan tidak berubah dengan siapa tadi? Bisi'atin, luasnya. Dengan luasnya dan tidak sempit. Tidak sempit. Misalnya kalau kita gali kubur itu juga tidak luas, tidak jadi luas dan juga tidak jadi sempit. Misalnya seperti asalnya. Nah, itu maksudnya. Ya, ini jadi di sini Syekh menyebutkan dua kelompok yang menyelisihi tentang iman kita terhadap iman kepada hari akhir. Yang pertama adalah tadi sudah kita bahas, itu orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya, maka sudah kita jawab dengan dalil akal, dalil syara, dan dalil hissi. Sekarang ada kelompok kedua yang mengingkari adanya azab kubur, nikmat kubur, sama pertanyaan kubur. Pokoknya mengingkari apa yang ada kejadian dalam kubur. Jadi ada orang yang mengingkari tentang ada azab kubur dan nikmat kubur. Ya, dengan dalil katanya karena azab dan nikmat kubur itu menyelisihi waqi', menyelisihi kenyataan. Kenapa? Karena kenyataannya, kata mereka, kalau kita kubur seseorang yang sudah meninggal, lalu kita gali lagi ya maksudnya mungkin jadi besoknya atau 2 hari lagi, kita gali kuburnya, maka kita akan jumpai mayat itu seperti sebagaimana asalnya. Dan kubur pun tidak menjadi luas, tidak menjadi sempit. Ya, maka ini menandakan bahwasanya tidak ada azab kubur dan tidak ada nikmat kubur. Nah, sekarang dijawab oleh Syekh bagaimana cara membantah orang-orang yang meyakini ini. Tafadhal. Wa hadza za'mu batilun bisyar'i wal hissi wal aqli. Nah, persangkaan ini kita artikan dulu. Wa hadza za'mu, persangkaan ini batil dengan syar'. Ya, dengan menggunakan dalil syariat, dalil Quran atau hadis, wal hissi, dan dalil akal, dan akal, dan logika. Ya, wal hissi maksudnya dalil secara indera dan dalil secara akal. Nah, antum baca yang dalil syara'. Nah, amma syar'u faqad sabaqatin nusus ad-dalatu ala subuti azabil qabr wa na'imihi ya fi fikratin mimma yaltah fi fikratiba mimma yaltahiqu fi fikratiba mimma yaltahiqu
bil imani bil yaumil akhir. Nah, wa fi sahihi, lanjut. Wa fi sahihil Bukhari min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ba'di haitanil Madinah fasami'a sautu insanaini yu'adzabani fi quburihima yu'adzabani fi quburihima. Fadzakara al-hadithu wa fihi anna ihdahuma kana la yastatirru minal baul. Wa fi riwayati min baulihi wa anna akhiru Wa annal akhara kana yamshi bin namimati. Nah, mumtaz. Tarjim. Adapun dalil syara', Adapun dalil syariat sungguh telah berlalu. Nas-nas. Jamak nas nusus. Nas-nas dalil-dalil Nas-nas adalah yang menunjukkan atas yang menunjukkan atas ketetapan azab kubur dan nikmat kubur. dan nikmat kubur fi faqrah Ba dalam poin ya. Faqrah ini dalam poin ba atau subbab mimma yaltahiqu bil iman bil yaumil akhir, dari pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman pada hari akhir. Maksudnya di Syekh di sini bilang, adapun dalil syariat itu misalnya dalil dari Quran dan Sunnah akan adanya nikmat dan azab kubur. Ini sudah kita terangkan di pembahasan sebelumnya di nomor B. Ya, kemarin kita sudah baca dari bab hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Ya, masih ingat hal-hal yang berkaitan dengan iman pada hari akhir? Yang pertama, yang nomor A-nya, nomor alifnya adalah tentang adanya soal fitnah kubur, yaitu adanya pertanyaan di kubur. Itu yang nomor A-nya. Nomor B-nya ini, yaitu tentang adanya azab dan nikmat kubur. Nah, ini maksudnya kata Syekh, kalau antum mau melihat lagi dalil dari Quran dan Sunnahnya, bisa lihat lagi ke atas, ya, karena saya sudah sebutkan di babnya. Ya, di antara dalilnya kemarin itu adalah siapa yang masih ingat dalil dari Quran adanya azab kubur? Tentang apa? Ada yang tahu? Kemarin saya kalau nggak salah di dalil dari Quran beliau menyebutkan 2 dalil tentang adanya azab kubur dan ya juga ada nikmat kubur. Di antaranya salah satu saja dalil dari Quran tentang azab kubur yaitu tentang penyebutan tentang Fir'aun, keluarga Fir'aun. Ya Allah sebutkan an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyah, yaitu neraka dipaparkan kepada mereka pagi dan sore. Nah, ini di mana? Tentu di kubur. Karena lanjutan ayat apa? Wa yauma taqumu sa'atu, dan pada hari kiamat berdiri, ada khilu ala fir'auna asyadal azab. Masukkanlah keluarga Fir'aun kepada azab yang pedih. Ini menandakan adanya azab kubur. Ya. Dan dari hadis itu jelas, kemarin telah disebutkan juga oleh Syekh hadis tentang adanya azab kubur. Hadis yang panjang yaitu tentang bagaimana orang kafir dan orang mukmin ketika ditanya, ya orang mukmin menjawabnya dengan gampang. Lalu Allah firmankan kepada malaikat, bentangkan untuknya karpet dari surga, pakaikan untuknya pakaian dari surga, dan bukakan untuknya pintu dari surga, pintu surga. Nah, maka si mayit tadi bisa merasakan wangi dan harumnya bau surga. Sebaliknya orang kafir, ya ketika dia ditanya dan nggak bisa menjawab, jawabnya ha. Kemarin kita ada baca. Maka kata Allah firmankan kepada malaikat, bentangkan untuknya karpet dari neraka dan pakaian dari neraka. Ya, maka ini semua azab. Nah, baik. Wa fi Sahih Bukhari, maka ditambah satu lagi dalil di sini, wa fi Sahih Bukhari. Lanjut. Dan di Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi
Nabi Muhammad SAW keluar dari sebagian Haitan apa? Haitan ini komplek Madinah, di kota Madinah. Nah. Dari bagian komplek Madinah. Kemudian Nabi mendengar suara dua manusia yang diazab di kuburnya. Nah, wa dzakarul hadis. Lalu disebutkan hadisnya yang panjang ya, maka ini dipotong saja. Wa fihi, dan di dalam hadis itu terdapat lafaz ini dia. Anna ahadahuma, bahwasannya salah satu dari mereka dulu tidak menjaga dari air kencing. Nah, betul. La yastatiru minal baul, yaitu tidak menutup diri ketika buang air kecil. Dan dalam riwayat lain min baulihi. Ini maksudnya perbedaan riwayat saja. Ada yang minal baul, sebagian min baulihi. Wa annal akhar, dan yang satunya lagi. Sebagai yang lain dulu berjalan dengan namimah. Nah, namimah adu domba. Oh, adu domba. Maksudnya? Oh, adu domba. Nah, wa ka'wana al-akhar, dan yang satu lagi suka dulu di dunia itu suka mengadu domba. Ini maksudnya. Ya, maka di hadis ini disebutkan dua sebab adanya azab kubur. Ya. Karena di teks ini, di lafaz ini sharih, dan ini di Sahih Bukhari ya. Di lafaz ini jelas disebutkan yu'adzabani fi kuburihima. Mereka dua diazab di kuburnya. Ya, yang satu karena tidak menutup ketika buang air, misalnya buang air sembarangan. Bagian matikan satunya misalnya tidak membersihkan ya, atau tidak cebok ketika buang air, setelah buang air. Dan yang satu lagi karena suka mengadu domba ketika di dunia, maka dia diazab di kubur. Nah, dan di hadis yang lain juga yang sudah disebutkan sebelumnya, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk minta perlindungan dari 4 hal. Ya, masih ingat 4 perlindungan yang kita doakan dan disunahkan dibaca sebelum salam, itu dari azab kubur yang pertama, dari fitnah dajjal, fitnah azab jahanam, lalu fitnah dunia dan akhirat. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz Fathur, barakallahu fiik. Baik. Boleh tanya sedikit Ustaz? Fadhal Pak Usman. Ya, sebelum lanjut, yang satu saran, yang satu pertanyaan. Saran untuk pembaca, mungkin ujung-ujung kata harakatnya dijelas Ustaz ya. Ya, betul. Kasroh atau ma. Dua pembaca sebelumnya sukun semua Ustaz. Sukun semua ya. Iya. Nah, terus yang kedua pertanyaan soal dalil akli Ustaz. Yang kedua, Allah bisa menghidupkan tanaman yang gersang, tanah gersang kemudian menjadi subur. Bagi saintis mungkin ini tidak terlalu telak memukulnya Ustaz, karena dia bisa dilawan dengan saintis. Karena tanah kering itu bisa ditaklukkan dengan teknologi pertanian Ustaz. Misalnya dengan zat kimia tertentu, tanah kering itu bisa tumbuh juga. Bisa tumbuh juga. Apakah ada juga? Ya betul. Misalnya hidroponik itu Ustaz. Itu contoh manusia bisa merekayasa tanah ya. Tanaman bisa tumbuh tanpa tanah malah. Jadi jawaban-jawaban dari akli begini belum terlalu bisa mematahkan para saintis. Apakah ada dalil akli yang katakanlah telak gitu Ustaz, memukul para yang mendewa-dewakan ilmu bahwa tidak, hanya Allah yang bisa melakukan itu. Gitu. Itu maksud saya Ustaz. Ya, ini maksudnya dalil akli yang kita gunakan bukan mengatakan hanya Allah. Ini maksudnya bukan menetapkan hanya Allah yang bisa. Tapi menetapkan bahwasannya sedangkan tanah yang gandus saja bisa antum hidupkan. Nah, maksudnya ketika saintis membantah kita atau mengatakan, ini saya bisa bantah, kata mereka misalnya. Seperti Pak Usman disebutkan tadi. Maka bisa kita bantah balik kepada mereka. Nah, antum saja bisa menghidupkan tanah yang gandus, atau antum bisa menghidupkan taman tanpa tanah. Bagaimana Allah? Tentu lebih bisa lagi ya gitu. Oh gitu. Nah, jadi bukan maksud di sini hanya Allah yang bisa. Bukan. Kita di sini bukan menetapkan pengkhususan Allah, bukan. Tapi menetapkan Allah mampu. Nah, ini maksudnya. Nah, Allah mampu untuk menghidupkan. Baik, barakallahu fiik Pak Usman. Baik, syukran Ustaz. Tafadhol Pak Usman yang baca. Oh, saya. Saya yang keempat soalnya. Jangan sampai saya ngelewatin yang 3 Ustaz. Oh, yang 3 siapa? Pak Asad? Ada yang 3 Pak Muhammad Asep kalau tidak salah. Baik, boleh Pak Asad. Tafadhol Pak Asad. Ya. Wa amman nafsu ya.
Afan, wa amal hissu. Ya. Wa amal hissu ini akal Ustaz ya. Hissu ini indra. Oh ya indra tadi. Wa amal hissu fa innan naima yara fi manamiha. Fi manamihi. Ya. Annahu kana fi makani makani makanin fasihin bahijin tanaimu yatana apa betul yatana'amu fi au annahu kana fi makani doikon fi makani doikin fi maka betul nilai makani doikin mau Afan, ini ya fi makanin doikin ya gitu ya. Fi makani doikin apa nih mau hishin. Nah, fi makanin doikin muhashin yata'allamu minhu wa rubbama yastayqidu ahyanan mimma ra'a wa ma'a dzalika fa huwa ala farashihi fi hijratihi ala ma huwa alaihi hujjaratihi ala ma huwa alaihi. Nah. Wan naumu akhul mauti walihada samahu Allahu ta'ala wafatan maf'ul bih. Wafatan qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Nah, mumtaz. Tarjim. Dalil hissi. Ya. Dalil hissi. Fa inna dan sesungguhnya naimun. Orang yang tidur ya. Yaro melihat fi manamihi. Melihat di dalam tidurnya. Bahwasanya dia berada di suatu tempat fasihu apa nih yang indah ya Ustaz ya. Ya, fasih yang lapang, yang luas, yang lapang dan indah ya, yang indah. Bahij indah. Ya tana'amu fi. Yang dia bisa menikmati ya tana'amu ya menikmati apa yang di dalamnya. Apa yang dilihatnya ya tadi ya. Ya. Karena Pak Asad mimpi lagi di taman bunga yang ada di New Zealand. New Zealand kan. Padahal Pak Asad lagi tidur di kreo, seleduk. Au annahu kana atau sebaliknya. Di dalam suatu dia berada di tempat yang doyik. Doyikon ya. Doyik tempat yang sempit. Makanya doyikin. Tempat yang sepi ya. Sempit, doyik. Oh sempit. Sempit mau wahish. Muhash yang kotor. Lawan dari bahij. Ya. Sempit, kotor. Ya ta'ala. Dia mengetahuinya. Bukan, alamun yang dia sakit. Ya, alamun. Alamu menu yang dia kesakitan. Sedih, ya Pak? Atau kesakitan ya. Atau tidak suka dengan tempat tersebut. Maksudnya dia mimpi buruk lah kita artikan di sini. Kalau di atas mimpi bagus, sekarang dia mimpi buruk, berada di tempat yang sempit, ya kan? Kotor lagi, ya, gelap,
ya, dan dia ketakutan. Nah, itu maksudnya. Wa rubbama yastayqizu ahyanan. Betapa yastayqizu, dan betapa yang bangun ya, bangun. Wa rubbama apa di rubbama? Kadangkala. Oh iya, kadang. Bukan betapa Ustaz ya. Bukan. Wa rubbama kadangkala yastayqizu. Dia terbangun, terbangun kadangkala. ahyanan hidup ya. Ahyanan artinya kadang-kadang. Oh iya. Kadang-kadang mima dari apa yang dia lihat, yang telah dilihat. Dan bersama itu, dia atas faroshi, di atas tempat tidurnya, di hujratihi, di kamarnya, alama huwa alaihi, atas alama huwa alaihi, dia di atasnya. Alama huwa alaihi maksudnya dia dalam kondisi asalnya, kondisi asalnya sebelum tidur gitu. Alama huwa alaihi maksudnya dia dalam kondisi normal. Wan naumu akhul maut. Dan tidur ya. Tidur adalah itu adalah saudaranya mati. saudaranya mati. Walihada, dan karenanya tamahullahu, Allah menamakannya. Allah Ta'ala menamakannya wafatan. Dengan meninggal kematian. Ya? Kematian. Maksudnya Allah menyebutkan tidur itu dalam Quran dengan lapas wafat. Nah, maka tidur itu adalah saudaranya mati. Maksudnya orang yang tidur, antum tidur itu sudah antum mati gitu. Cuma bedanya kalau mati ketika itu bisa hidup lagi, bisa bangun lagi. Cuma tidur itu adalah kematian juga. Kenapa? Karena ruh kita itu tidak tetap sama tubuh kita. Bisa kemana-mana, Ustaz. Bisa kemana-mana dia. Qala Allah Ta'ala, sebenarnya firman Allah. Allah berkata, berfirman, Allah yatawaffa, Allah mewafatkan manusia, anfusahum, hina ketika matinya, mautiha. Wallati, dan yang hina mautiha ini ketika tidurnya ya. Nah, ini maksudnya. Oh, bukan ketika matinya ya. Bukan. Allah ketika tidurnya. Ya, ini menandakan bahwasanya tidur pun dipakai lafaz maut. Nah. Maut yang pertama betul, maut kematian. Allahul la yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang memegang nyawa ketika kematiannya, betul. Ini kematian. Wallati lam tamut, dan yang tidak mati atau belum mati di dalam tidurnya, Ustaz. Ya, nah. Fayumsikul lati, maka dia menahan, yumsik dia menahan. Dan dia menahan yang qada. Allati qada 'alaihi maut, maka dia menahan nyawa gitu maksudnya. Orang yang sudah dia tetapkan kematiannya dan mengutus yang lain ukhra, ya, dan diyursilu, dan dia melepaskan nyawa yang lain ila ajalin musamma, pada batas yang kematian yang semisal. Ya, ila ajalin musamma, sampai batas yang ditentukan. Ajal ini waktu. Ajal waktu ya. Oh. Ya, maksudnya ketika seorang tidur itu kondisi kita itu dalam dua hal. Ketika kita tidur itu ruh kita dipegang, ditarik. Ya, Allah tawaffal anfus hina mautiha. Ini dalilnya jelas bahwasanya Allah mewafatkan atau menarik nyawa ketika kematiannya. Ini dia. Wallati lam tamut fi manamiha, dan orang yang belum ditakdirkan mati ketika tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Artinya apa? Maksudnya tadi, maka Allah menahan ruh orang yang sudah ditetapkan kematian. Maksudnya nggak dikembalikan lagi itu. Misalnya ketika dia tidur, ruhnya ditarik dan nggak dikembalikan lagi. Nah, udah mati dia ketika tidurnya. Sedangkan yang satu lagi, wa yursilul ukhra, Allah kirim lagi ruhnya sehingga dia bisa bangun. Nah, maka kalau kita jumpai orang yang ketika tidurnya nggak bangun lagi, maksudnya dia mati, berarti ruhnya nggak kembali lagi gitu. Setelah keluar nggak kembali lagi. Nah, kalau kita tidur dan kita alhamdulillah Allah kasih kebangunan, Allah kasih ditakdirkan bisa bangun lagi, berarti menandakan Allah masih mengizinkan ruh untuk kembali kepada jasad kita. Apa maksudnya? Dalil-dalil hissi untuk membantah orang-orang yang mengingkari adanya nikmat kubur dan azab kubur. Bahwasanya
kita saja yang ketika masih hidup bisa melihat sesuatu yang di luar kendali kita, yaitu ketika kita tidur. Ya, kita berada di tempat yang indah, bahkan kita merasakan kita misalnya mimpi lagi makan-makan yang enak, dan kita merasakan kita kenyang ketika itu misalnya. Ya, atau seorang mimpi buruk, dan karena mimpi buruknya dia bisa terbangun. Padahal kita atau orang tersebut dia tidur di atas kasurnya, misalnya tetap dalam kondisi asalnya, dia tidak jasadnya tetap di sana, tetap di atas kasurnya. Tapi dia sudah kemana-mana dalam mimpinya. Nah, begitu juga lah kondisi seseorang ketika dikubur. Nah, ini maksud Syekh. Ya, ini dalil hissi. Maksudnya dikubur bisa saja. Ya, kita melihat jasadnya utuh. Tapi kan semua itu tidak bisa dilihat dengan mata. Tidak semua alam itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Ini maksudnya. Maka adanya nikmat dan azab kubur itu tidak dinafikan oleh kenyataan ketika kita gali kuburnya orang itu masih ada. Ini tidak menafikan adanya azab dan nikmat kubur karena alasan terkuatnya karena kita sudah beda alam, ya. Sudah beda alam, ya. Maka penglihatan kita terbatas di situ. Atau memang yang diazab itu bukan fisik, Ustaz ya, ruhnya, Ustaz ya. Nah, ini dibahas oleh para ulama apakah yang diazab atau yang dikasih nikmat itu fisik dan ruh juga. Yeah. Ini ada perbedaan ya. Kenapa? Karena memang nggak ada dalil sharihnya di situ. Ya. Tapi kalaupun misalnya jasad pun diazab, ini tidak masalah. Ya, maksudnya diazab jasad itu pun tidak. Apakah jasad yang diazab itu adalah jasad yang sama dengan yang kita lihat? Yeah. Tentu ini sudah beda alam tadi kita bilang. Ini pokoknya perkara yang gaib yang cukup kita imani. Ya. Dan ini juga ada kaitan dengan pembahasan kita sebelumnya tentang adanya nikmat dan azab kubur. Itu apakah berlangsung sampai hari kiamat? Kita bilang ya. Ya, berlangsung sampai hari kiamat. Padahal jasad seorang dikuburkan itu sudah mungkin tahannya nggak lama ya kan. Ya, mungkin sebulan, 2 bulan, atau setahun dah habis jasadnya dimakan hewan-hewan misalnya. Tapi yang namanya azab tetap ada. Ya. Atau orang yang meninggalnya karena tenggelam, atau orang meninggalnya karena terbakar misalnya, jasadnya habis. Nah, ini tidak menafikan adanya nikmat dan azab kubur. Baik, wa ammal aqlu tafadhal Pak Asep satu lagi boleh? Tuh, parinya lagi, paragraf lagi. Pak Asep suaranya di ya. Wa ammal aqlu fa innan na'ima fi manamihi yara ar-ru'ya ar-ru'ya al-haqqa al-mutabiqata bil waqi'i wa rubbama ra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala sifatihi wa man ra'ahu ala sifatihi faqad ra'ahu haqqan wa ma'a dzalika nggak ada li di situ. Fannaimu fi hijratihi ala hujrah bacanya kamar itu hujrah. Fi hujratihi ala firashihi ba'idan amma ra'a fa idza kana hadza mumkinan fi ahwalid dunya afala yakunu gimana Ustaz? Lanjut. Afala yakunu mumkinan fil ahwalil akhirati. Baik. Ya, ini pertanyaan nih. Nah. Afala yakunu mumkinan fil ahwalil akhirati. Baik, terjem. Dan adapun akal, maka sesungguhnya tidur di dalam tidurnya. Nah, orang yang tidur dalam tidurnya
melihat ru'ya, penglihatan yang hak ya. Yang hak, yang benar, mutabiqatan. Apa nih mutabiqatan? Sesuai. Yang sesuai kenyataan. Nah, fa'inan naim fi manamihi, dalil akal, kadangkala orang yang tidur, di dalam tidurnya dia bisa melihat dalam mimpinya, ru'ya mimpi, dia bisa melihat dalam mimpinya, atau mimpinya itu haqqa, mimpinya itu benar, al-mutabiqah lil waqi', dan sesuai dengan kenyataan. Ini kadangkala ada orang tidur seperti itu. Misalnya dia tidur, seorang tidur, dan dia melihat misalnya di daerah mana gitu. Misalnya dia melihat di sebuah tempat di daerah tersebut ada sebuah bangunan yang kosong misalnya ya, ini misal saja. Lalu ternyata benar, ternyata ketika dia pergi ke sana dia menemukan ada bangunan yang kosong, padahal dia belum pernah ke sana. Nah, ini maksudnya. Maka kadang-kala orang yang tidur bisa melihat kenyataan mimpinya itu sesuai dengan kenyataan. Warubama, dan kadang-kala dan kadang-kala melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada atas sifat-sifatnya. Nah, dan kadang-kala boleh jadi ada seorang mimpi bertemu Nabi SAW sesuai dengan sifat-sifatnya. Waman ra'ahu ala sifatihi. Ustaz, tadi yang pertama tadi kan sedikit sekali, Ustaz ya. Betul. Dan di sini kadang-kala. Mana? Yang tadi yang di atas, kalimat di atas, rubama juga, Ustaz ya? Nggak ada rubama. Kalimatnya sebelum ini. Yang di atas yang dalil hisi. Rubama bukan ya tadi ya? Ya, warubama istaiqizu. Ya, kadangkala ada orang bangun. Sedikit sekali, Ustaz, yang tadi diartikan. Ya. Kalau ini tadi kadangkala. Ya, kadangkala sedikit sama maksudnya. Kadang-kadang dan sedikit itu sama. Kadang-kadang ya. Ya, kadang-kadang kan. Oh iya. Oke, Ustaz. Dan siapa yang melihat Nabi ala sifati sesuai dengan sifatnya, faqad ra'ahu haqqan. Maka sungguh dia melihatnya secara benar. Ya, kalau ada orang mimpi bertemu Nabi, maka itu memang benar Nabi SAW jika sesuai dengan sifat-sifatnya. Tidak syaratnya ya. Maka itu berarti memang dia benar-benar melihat Nabi SAW. Wa ma'adzalika, padahal orang itu tidur di kamar. Di kamarnya, di atas tempat tidurnya. Ba'idan amma yara, dan dia jauh dari dia lihat. Fa'idza hadza mungkin. Hadza mungkin. Hal yang seperti ini mungkin terjadi. Fi ahwali dunya, sebagai ihwal dunia. Maksudnya apabila halnya seperti ini saja mungkin terjadi dalam kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia, apakah tidak mungkin? Jadi apakah tidak mungkin terjadi di dalam kondisi di akhirat? Nah, mumtaz. Ya, maksudnya hal-hal yang unik saja bisa kita lihat di dunia, padahal kita lagi tidur, ya kan? Maka tentu di akhirat tentu lebih bisa lagi. Nah, tentu ini mungkin bisa jadi dalil yang ketiga bahwasanya yang di nikmat, yang dikasih nikmat dan kasih azab itu adalah ruhnya. Tapi tadi kita udah bilang ini ada khilaf ya. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di kubur itu jasad dan ruh sekalian, keduanya. Ya, annal maita idza mata yakunu fi na'im aw azab wa anna dzalika yahsulu ruhi wa li badanihi, kata Syekh. Bahwasanya nikmat dan azab itu diperoleh oleh ruh dan badannya sekalian ya. Ya, tentu ini kita bilang ini udah beda alam, maka tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Baik. Jazakallahu khair Pak Asep. Tafadhal Pak Usman. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma i'timaduhum fima za'imuhu ala annahu law kashafa 'anil mayyiti fi qabrihi la wajada kama kana 'alaihi wal qabri lam yataghayyar wal qabru lam yataghayyar bi sa'atin wala dayiqin. Fajawabuhu min wujuhi minha. Min wujuhi minha. Nah, terjem.
Terjem. Dan ada iktimat itu apa saja? Adapun keyakinan mereka, itu mana yang keyakinan? Oh ya, masih ya, keyakinan mereka ya. Adapun keyakinan mereka atau iktimat ini bukan keyakinan deh. Adapun landasan. Nah, landasan. Oh, landasan ya. Pegangan. Adapun pegangan mereka terhadap terhadap zaimu saja. Za'amu terhadap apa? Terhadap persangkaan mereka. Za'amu terhadap persangkaan mereka atas Lau kushifa anil mayyit. Lau kasyafa anil mayyit. Jika kasyafa tadi? Jika dikeluarkan. Jika digali ya saja. Digali atau dikeluarkan lah. Jika dikeluarkan dari kuburnya dan ditemukan sebagaimana keadaan semula. Nah. Dan kuburnya tidak berubah baik luasnya maupun sempitnya. Maka jawabannya dari wujuhu minha. Nah, maka cara menjawabnya bisa dari beberapa bentuk. Wujuh ini bentuk. Oh iya, baik. Jawabannya adalah beberapa rupa, beberapa bentuk ya. Nah, misalnya ini kan dalilnya kalau secara akal kan kuat ini. Maksudnya kalau ada nikmat azab kubur, coba gali ini orang yang sudah meninggal. Kita lihat biasanya ada kuburnya seperti itu juga. Ini maksudnya. Karena cara menjawabnya al-awwalu. Ya. Al-awwalu annahu la tajuzu ma'ariduhu. Mu'aradatu, betul Ustaz ya? Betul. Ma jaa bihi syar'i. Syar'u fa'il. Syar'u bimithli Ustaz ya? Betul. Hadhihi syubhati ad-dahidata ad-dahidatin ya. Allati law ta'milu al-ma'aridu. Law ta'ammalal mu'aridu biha ma ja'a bihi syar'i haqqun. Oh, syar'u ya. Syar'u haqqun at-ta'ammalu haqqa. Ini maf'ul mutlaq. Haqqat ta'ammuli li ilmi. Nah, ini lam taukid la alima. Oh, la alima ya, bukan li ya. La alima. Li ilmi juga bisa sebenarnya, tapi nggak bisa saja. Ya, ini caranya dengan konteks kalimat. Nah. Baik, la alima bi butlana bi tulanin ya saja. Butlan. Ini bukan ba ajar nih. Ini ba asli. Butlanin hadhihi syubhati wa qad qila. Terjem saja. Waqad qila, lanjut sedikit lagi. Wa kam min ghaibin. Wa kam min aibin ya saja. Betul. Kaulan sahihan. Wa afatuhu minal fahmi as-saqimi. Nah, terjem. Pertama, jadi jawab rupa yang pertama, jawaban yang model pertama. Sesungguhnya dia tidak boleh, Ustaz ya. La tajuzu mu'aradahu apa? Mu'aradatu artinya mengingkari, membantah. Sesungguhnya dia tidak boleh membantah apa-apa yang datang di dalam dari syariat, di dalam syariat ya. Seperti contohnya syubhat. Misli hadhihi syubhat dengan hal-hal yang meragukan. Dengan contoh syubhat-syubhat seperti ini. Maksudnya apa? La tajuzu mu'aradatu ma ja'a bi syar'. Bahwasanya ini yang perlu kita yakini sebagai seorang mukmin. Bahwasanya kita tidak boleh membantah atau mengingkari sesuatu yang sudah ditetapkan oleh syariat. Syariat ini maksudnya Al-Quran dan hadis. Seperti nikmat azab kubur ini jelas dari Al-Qurannya ada, dari sunnahnya ada. Maka sebenarnya kita nggak boleh membantah atau mengingkari hal-hal yang sudah disebutkan oleh syariat. Bimisli hadhihi syubhat, dengan mengandalkan syubhat-syubhat seperti ini. Yang dahidah ini yang lemah ya. Syubhat-syubhat yang lemah. Allati law ta'ammal mu'arrid. Yang mana
sekiranya seandainya ta'ammal, apa di ta'ammal Pak Usman? Seandainya kalau Ta'ammal, dia melakukan, Ustaz. bukan, ta'ammalnya artinya fokus atau memperhatikan dengan seksama. Ya, seandainya kalau dia mu'arid, dia orang yang mengingkari tadi, kalau dia mengkaji lebih dalam biha, ya, dengan syubhat tadi, law ta'ammala ma ja'a bi syar'u, kalau dia mengkaji lebih dalam terhadap apa-apa yang sudah disebutkan oleh syariat dari dalil, haqqat ta'ammul, dengan benar-benar memperhatikannya, mentadaburinya. Perhatikan. Ya, ta'ammulnya memperhatikan atau mentadaburi. Niscaya la alima butlana hadhihi syubhat. Niscaya dia akan mengetahui batilnya syubhat ini. Maksudnya apa? Nah, seandainya orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur, dia mengkaji lebih dalam tentang dalil-dalil dari hadis dan Quran tadi, maka dia akan mengetahui batilnya syubhat tersebut. Bagaimana? Gugur dengan sendirinya maksudnya. Gugur dengan sendirinya. Waqad qila, ini syair ya. Wa kam min aibin qaulan sahihan wa afatu min al-fahmi saqim. Apa artinya Pak Usman? Dan berapa banyak orang yang betul berkata benar ya? Bukan, aib ini orang yang mengingkari ya, atau orang yang menganggap aib. Maksudnya betapa banyak orang yang tidak percaya gitu maksudnya. Oh, tidak percaya dengan perkataan yang benar. Dengan perkataan yang benar. Wa afatuhu, padahal musibahnya atau sumbernya adalah minal fahmi saqim. Dari pemahaman yang keliru. Yang keliru. Oh, iya. Betapa banyak kita mengingkari dalil yang sahih, dalil yang benar disebabkan karena salah memahami. Ini maksudnya. Salah memahami. Oh, syair ini Ustaz ya. Nah, ini betul. Ini bagus nih kita hafal ini ya. Nah, ini bantahan pertama ya. Jadi bantahan pertama bagus di Syekh dibangun dengan cara kita ditetapkan dengan cara sam'an wa ta'ah. Jadi sebenarnya untuk hal-hal yang perkara gaib ini cukup kita sam'an wa ta'ah. Nah, ini kata Syekh. Cara mentah pertama itu kita sebutkan bahwasanya kita nggak boleh mengingkari hal yang sudah ditetapkan oleh nas, oleh syariat. Nah, yang kedua, bagaimana cara membantahnya? Sekarang bisa juga dengan pakai dalil logika lagi. Lanjut Pak Usman. Annahu. Baik. Asani anna ahwalal birri saja. Bukan biru Pak, barzakh. Oh, barzakh, maaf. Saya kira satu kata. Barzakhu min ahwalal barzakhi min umuril ghaibi. Nah. Allati la yudrik betul, yudrikuhal hissu. Yudrik, kafnya sukun Ustaz ya. Nah, yudrikuha. Oh, yudrikuhal hissu. Walau kanat tudrika bil walau kanat tudraku, ini fi'il majhul. Oh, tudraku. Walau kanat tudraku bil hissi. Betul Ustaz ya. Nah. Lifatat. Lam taukid. La fatat. Oh, la fatat faidatun. Betul. Al-imanu bil ghaibi. Nah, faidatul imani bil ghaibi. Imani, oke, bil ghaibi. Wala, ini lam taukid lagi. Wala tasawal mu'minuna bil ghaibi wal jahiduna fit tasdiqi biha. Nah, mumtaz. Yang kedua, bagaimana cara? Yang kedua, baik. Yang kedua, sesungguhnya hal-hal di dalam barzah, barzah itu dari urusan-urusan yang gaib, adalah yang tidak bisa kita ketahui, ya. Dengan hissi, yang tidak bisa dengan indra. Baik. Jadi perkara-perkara barzah itu urusan gaib, tidak bisa diindra. Betul. Seandainya, baik. Diketahui, kamu mengetahui dengan indra apa lafatat itu apa Ustaz? Laukana tudraku bil hissi. Seandainya hal-hal tersebut bisa diketahui dengan indra, lafatat faidatul iman bil ghaib. Sungguh akan hilang faedah. Oh, hilang lafatat hilang ya. Atau tidak sungguh berguna akan lagi. Hilang. Iman kepada yang gaib. Nah, tidak ada gunanya beriman kepada yang gaib. Tidak ada gunanya beriman kepada yang gaib. Baik.
Wala tasawal mu'minun. Wala tasawal mu'minuna bil ghaibi. Apa wa tasawal Ustaz? Tasawa artinya sama. Sama ya. Sejajar. Oh iya, sejajar dengan orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Bukan, saya akan sejajar saja, akan sama saja berarti orang yang beriman dengan gaib dengan orang yang jahiduna, orang yang membantah fitasdiqi biha. Oh, Membantah kebenarannya. Maksudnya, gitu. Maksudnya Baik, apa? paham. Kalau kita katakan hal yang gaib itu harus dilihat dengan indera, Iya. ya, maka banyak hal gaib yang akan kita gugurkan gitu maksudnya. Iya, betul. Kenapa? Karena semua gaib itu ya antum nggak bisa lihat dengan indera. Kalau antum logika kan hal yang gaib, maka antum akan menafikan ada nikmat kubur, akan menafikan adanya mahsyar, akan menafikan ada jaza, akan menafikan ada nar, ada surga, ada neraka, ya kan? Kenapa? Karena nggak bisa dilihat dengan indera. Ya, sekarang gitu maksudnya. Nah, atau secara besar lagi antum akan menafikan akan adanya malaikat, akan adanya jin, ya karena semua gaib. Ini maksudnya. Maka perkara barzakh, ya perkara nikmat dan azab kubur itu adalah perkara yang gaib dan dia berada di alam, malahan beda alam lagi, beda di alam barzakh. Maka itu adalah sesuatu yang di luar indera kita, tidak bisa dicerna oleh indera kita. Nah, baik, jazakallah khair Pak Usman, barakallahu fiik. Baik, man yaqra Luqman, tafadhal Ustaz Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-thalithu anna al-'adhaba wan-na'ima wasi'atul qabri wasi'atan wasi'atul qabri wa dayyiqatan innama yudrikuhal mayyitu duna ghairihi. Nah, وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش أو في مكان واسع بهيج وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه هو في حجرته وبين فراشه وغطائه ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي فيسمع الوحي ولا يسمعه الصحابة. نعم. وربما يتمثل له الملك رجلا فيكلمه والصحابة لا يرون الملك ولا يسمعونه. ممتاز. ترجم. Dan yang ketiga bahwasannya azab dan nikmat merupakan azab dan nikmat dan keluasan kubur dan sempitnya. Oh iya. Dan keluasan kubur dan sempitnya hanya bisa diketahui oleh mayit yang selain daripada itu. Hanya bisa diketahui oleh mayit duna ghairihi, bukan yang selainnya. Bukan yang selainnya. Ini maksudnya. Hanya bisa diketahui oleh mayit bukan yang selainnya. Nah. Dan ini sebagaimana yang dilihat oleh orang yang tidur dalam tidurnya, bahwasanya dalam tempat yang sempit dan menakutkan atau dalam tempat yang luas dan menyenangkan. Dan juga ia padahal dinisbatkan kepada selainnya. Binisbah li ghairi, binisbah ini kita artikan apa? Binisbah li ghairi, padahal bagi orang lain selainnya, lam yataghayyar manamu. Tidurnya tidak berubah. Lanjut. Huwa fi hujratihi. Dia dalam kamarnya dan juga di antara kasurnya dan selimutnya. Nah. Dan sesungguhnya Nabi SAW pernah diwahyukan kepadanya dalam keadaan beliau di antara para sahabatnya
Maka Nabi SAW mendengarkan wahyu dan para sahabat tidak mendengarkan wahyu itu. Terkadang malaikat menyerupai, terkadang malaikat berubah wujud tadi. Nah, ya tamat lahul malak, dan kadangkala malaikat datang menemui wujud menjadi seorang manusia dan berbicara dengan Nabi. Nah, seorang laki-laki dan berbicara kepada Nabi SAW, dan para sahabat tidak melihat malaikat dan juga tidak mendengarnya. Nah, ini maksudnya ya. Ini untuk yang ketiga, membantah yang tadi. Intinya membantah orang yang mengatakan tidak ada nikmat dan azab kubur dengan dalil atau dengan dia berpegang karena mayit kalau digali seperti itu juga, seperti sedia kala, maka jawabnya sebenarnya cukup dengan kita katakan, cukup kita imani bahwasanya ini adalah perkara yang gaib dan adalah perkara yang terjadi di alam barzakh. Nah, yang ketiga, bisa juga kita bilang annal azab wan naim, bahwasanya azab, nikmat dan luas dan lapangan kubur itu ini hanya bisa dialami oleh si mayit itu sendiri. Ya, bukan oleh orang lain. Ya. Sebagaimana banyak hal-hal yang berkaitan dengan mayit ini yang sebenarnya dialami oleh dia dan tapi kita tidak melihatnya, mengalaminya. Wa hadza kama yaran naim fi manamih. Ini diulang lagi oleh Syekh di sini. Karena orang yang tidur, ketika tidurnya dia melihat dia berada di tempat yang luas, tempat yang bagus, atau sebaliknya tempat yang buruk, ya. Padahal oleh teman yang tidur di sampingnya atau yang ada di sebelahnya, dia tidak berubah dari posisinya, dia tetap dalam kondisi di atas kasur, di bawah selimut. Ini maksudnya. Begitu juga, ya. Ini Syekh membawakan di sini contoh-contoh ada kalanya hal gaib terjadi pada seseorang. Dan hanya dia yang mengetahuinya, ini maksudnya. Hanya dia yang mengetahuinya. Seperti tadi orang tidur tadi. Atau contohnya seperti Nabi SAW, ketika duduk bersama sahabatnya, datang wahyu. Ya, dan Nabi SAW mendengarkan wahyu itu bahkan dengan kadang-kala dengan suara yang sangat keras. Dan itu hanya Nabi yang mendengarnya, sahabat tidak mendengarnya. Kadang-kala malaikat berwujud dengan laki-laki. Ya, lalu mengajak Nabi berbicara, dan itu pun hanya Nabi yang melihatnya, malaikat tidak melihatnya. Ya, maka ada kalanya hal gaib itu terjadi kepada seseorang dan tidak dilihat, tidak dirasakan oleh orang yang lainnya. Ini maksudnya. Baik, lanjut, Salukman. Ar-rabi'u. Terakhir. Ar-rabi'u anna idrakal khalqi mahdudun bima makkanahumullahu ta'ala min idrakihi wala yumakkinu an yudriku kulla mawjudin wala yumkin an yudriku kulla mawjudin fassamawatu as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa kullu syai'in yusabbihu bihamdillahi tasbihan haqiqiyan yusmi'uhu Allahu ta'ala man sya'a min khalqihi ahyanan wa ma'a dhalika huwa mahjubun anna wa fi dhalika yaqulu Allahu ta'ala tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u ini salah ya? Sama. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa hakadha asy-syayatinu wal jinnu yas'auna fil ardi dhahaban wa iyaban wa qad hadaratil jinnu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wastama'u liqira'atihi wa ansitu wa wallau ila qaumihim munzirina wa ma'a hadha fahima mahjubuna فهم محجوبون عنا وفي ذلك يقول الله تعالى
Ya bani Adam alla yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatuhuma innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haits la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Nah. Wa idza al-khalqu la yudrikuna kulla mawjudin fa innahu la yajuzu an yunkiru ma thabata min umuril ghaibi wa lam yudrikuhu. Baik, alhamdulillah. Tarjim nomor 4. Yang keempat bahwasanya di idrakal khalqi mahdudun. Pengetahuan makhluk terbatas itu. Nah, bahwasanya pengetahuan kita itu terbatas, atau idrak ini bisa artinya penglihatan, pemahaman, pengetahuan, penglihatan, pendengaran, pokoknya semua yang berkaitan dengan itu cuma idrak. Bahwasanya penglihatan, pendengaran makhluk itu adalah terbatas. Terbatas dengan apa yang telah Allah berikan. Nah, betul. Makkanahum, Allah yang makan dari tamkin, Allah tetapkan. Itu terbatas dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk mereka. Idrakihi, daripada pengetahuan. Nah, wala yumkin an yudriku kulla mawjud. Dan tidak mungkin untuk mengetahui semua sesuatu yang ada. Nah, seperti maka langit yang ketujuh dan langit yang tujuh lapis dan bumi yang 7 lapis juga, dan apa yang ada di dalam kedua-duanya, dan segala sesuatu itu bertasbih memuji Allah dengan tasbih yang benar-benar. Nah, tasbih hakiki, maksudnya bukan halusinasi. Memang benar-benar mereka itu bertasbih. Yusmi'uhullahu ta'ala man sya'a min khalqih. Dan Allah menjadikan memperdengarkannya, ini ya, yusmi' itu memperdengarkannya pada siapa yang Dia kehendaki dari makhluk-makhluknya ahyanan, terkadang. Kadang-kadang. Ya, dan ini maksudnya semua makhluk itu bertasbih. Meskipun kita nggak mengetahuinya, tapi kadang-kala Allah menampakkan atau memperdengarkan tasbih makhluk itu kepada orang yang Dia kehendaki, Seperti misalnya apa contohnya? Seperti mimbar Nabi bertasbih, menangis, didengar oleh Nabi SAW, dan para sahabat juga mendengar gitu. Ya, hewan-hewan bertasbih, ya kan? Seperti kisah Nabi Sulaiman bersama Hud-Hud, bersama semut misalnya, atau paus Nabi Yunus. Ya. Dan kadang-kadang Allah memperlihatkan tasbihnya makhluk kepada sebagian yang dikehendakinya. Madzalika, padahal bersamaan dengan itu ia dihijab dari kita. Tasbih mereka itu terhijab dari kita. Maksudnya kita tidak mengetahui bentuk tasbihnya. Dengan firman Allah Ta'ala, dan pada hal ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Nah, begitu juga dengan para syaitan dan jin yang mereka yas'auna fil ardi, berkeliaran ya, betul. Berkeliaran di bumi dengan pergi dan kembali gitu. Ya, berkeliaran bumi, pergi, pulang gitu kan. Waqad hadarat al-jin ila Rasulillah. Dan sesungguhnya jin telah hadir kepada Rasul SAW, dan mereka menyimak bacaan Quran Nabi. Dan mereka diam lalu kembali kepada kaumnya. Dengan memperingatkan kaumnya. Ya, sebagai pemberi peringatan. Padahal mereka itu
Mahjub. Hijab dari kita. Nah, dari penglihatan kita. Bagaimana firman Allah Ta'ala? Firman Allah Ta'ala, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia mengeluarkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat keduanya. Sungguh ia dan pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan apabila seorang makhluk itu tidak mengetahui semuanya, semua yang ada, semuanya, maka sesungguhnya tidak dibolehkan, tidak boleh mengingkari apa yang telah tetap dari perkara-perkara yang gaib dan yang mereka tidak mengetahuinya. Ya, walam yudrikuh, yang belum mereka alami maksudnya. Iya, yang mereka alami dengan yang belum mereka jumpai. Yang belum mereka jumpai. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiikum barakallah. Nah, ini 4 bentuk jawaban terhadap orang mengingkari nikmat dan azab kubur. Ya, sebenarnya gampang saja kita bilang, kita tidak bisa menetapkan ada nikmat dengan azab dengan sendirinya. Kenapa? Karena itu perkara gaib. Ya, kenapa kita mengatakan ada nikmat dan azab kubur? Karena ada dalil saja. Kalau nggak ada dalil, ya sudah kita nggak tetapkan ya. Ini cara membantah yang lebih rasional gitu kan. Karena ada dalil kita imani ya. Kenapa antum percaya ada malaikat? Karena ada dalilnya. Kalau nggak ada kita nggak imani. Nah itu maksudnya. Nah, maka karena ada dalil yang sahih, yang sharih, baik dari Al-Quran dan Sunnah tentang adanya nikmat dan azab kubur dan hadis-hadis yang sudah dijelaskan di atas, ada di Sahih Bukhari, di Sunan Imam Ahmad kemarin, nah, maka kita imani. Ya. Dan yang keempat, cara menjawabnya juga kata Syekh, ana idrakal khalqi, bahwasanya pengetahuan kita terhadap sesuatu yang ada saja itu terbatas. Padahal dia ada. Ya, dan kita tidak mengingkarinya. Seperti kita yakin adanya jin. Ya, padahal kita tidak mengetahui bagaimana wujudnya, bagaimana bentuk jalannya, ya kan? Dan kita meyakini bahwasanya langit, bumi itu hewan-hewan bertasbih semuanya. Padahal kita nggak mengetahui bagaimana bentuk tasbihnya, tapi kita percaya. Nah, maka tentu hal yang lebih lagi di luar itu, yang berkaitan dengan perkara yang gaib, tentu kita bisa juga imani ya, meskipun kita tidak mengetahui hakikatnya karena kita belum menjumpainya. Ini kata Syekh, maka nggak boleh kita mengingkari segala sesuatu yang sudah ditetapkan dari perkara gaib yang sudah jelas dalilnya dari perkara gaib dan kita belum menjumpainya. Maka cukup kita imani dan kita yakini saja. Nah, baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Masya Allah, besok iman kepada qada dan qadar, insya Allah di pembahasannya. Dan ini bab terakhir dari kitab kita, yaitu, dan ini bab yang lumayan bagus kita simak ya, karena dari rukun iman ini yang banyak orang berselisih, atau banyak orang yang tersalah di situ. Di antara rukun iman ini 2 ya. Pertama adalah iman kepada Allah. Nah, ini banyak yang tergelincir di iman kepada Allah, terutama berkaitan dengan iman dengan sifat-sifat Allah. Ya. Yang kedua adalah iman kepada qadar. Banyak orang tergelincir dengan iman kepada qadar. Di antaranya yang muncul adalah firqah Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Ya, sampai banyak firqah yang muncul karena bab ini. Maka wajib bagi kita sebagai seorang mukmin, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah memahami konsep qada dan qadar menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Supaya kita nggak terjatuh kepada firqah-firqah yang memang sudah melenceng dari Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab qada dan qadar. Ya. Maka kita bilang untuk rukun iman yang lainnya ini biasanya insya Allah tidak ada ya perselisihan yang kuat. Seperti iman kepada Rasul, ya iman kepada kutub, iman kepada hari akhir, ini enggak insya Allah hampir umat Islam secara umum mengimaninya. Ya, tapi yang banyak yang ada yang ada kesalahan, bagian kegelinciran, yaitu iman kepada Allah satu, itu terutama berkaitan dengan sifat Allah.
Kedua, iman kepada qada dan qadar. Dan insyaallah besok kita baca iman kepada qada dan qadar. Baik. Baik, Salukman, apakah orang yang mengingkari adanya alam kubur bisa dikafirkan? Apabila terjadi hilang dan syubhat? Allah alam ini tidak bisa ya. Kenapa? Karena ini adalah perkara bukan perkara qat'i ya. Kalau ada yang mengatakan tidak ada nikmat dan azab kubur, ini tidak kita kafirkan. Ya, kenapa? Karena ini bukan bagian dari usul syariat. Beda kalau dia mengingkari adanya hari berbangkit, adanya hisab dan jaza, dan adanya jannah dan neraka. Kalau dia mengingkari itu, ini jelas dia mengingkari hari akhir umumnya. Tapi kalau untuk perkara nikmat dan azab kubur, ini kita bilang ini tidak masuk ke dalam usul syariat. Ya, tapi kita bilang dia tersalah. Ya, maka wajib dia bertobat dan wajib dia kembali kepada pemahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang menetapkan adanya azab dan nikmat kubur dengan dalil-dalil yang kuat. Allah alam. Ya, ini setahu kita ya. Baik. Ada pertanyaan ya, ikhwah? Semoga kita cukupkan di sini. Ya, untuk besok dipersiapkan baca di rumah dulu iman kepada qadar. Dan insyaallah sebelum selesai buku ini ya, setelah kalau selesai nanti kita lihat lagi, kita mau baca lanjutannya buku apa, insyaallah nanti kita lihat lagi insyaallah. Baik, kita tutup dan doakan futul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.